See? Are you sure about that? Can I have a share screen? Bisa share screen ya? Which one is the ureter? The long one. This one, right? The yellow one, right? This one is the ureter, and then you go to urinary bladder, and then this one is the urethra. Jadi ini adalah apa? Ureter. Iya, saluran panjang ya. Saluran panjang ini apa ini coba ini? Ini yang dua ini apa nih? Ginjal. Ginjal ya, ini ginjal bukan hati ya. Hatinya ada dua. Wah, biasa mendua dong. So this is the kidney. So the fraction after the kidney, kalau Anda lihat this one, nih, ya, ini the kidney, and then if you have a tract, ya, yang keluar dari kidney, that is the ureter. And then after the ureter, then it will go to setelah dari ureter ke Bladder. bladder atau vesika urinaria, dan barulah ke uretra. Ya. Oke, saya cek dari awal, dari depan. So if you would like to know about the urinary system, ya, ini you have to know the function first. Ya, the function for the urinary system yang pertama itu meregulasi volume, komposisi, pH dari cairan tubuh. Penting nggak? Penting nggak? Penting, ma'am. Penting. Pentingnya apa? If we talk about the volume of body fluid. Kita cerita tentang volume cairan tubuh. What will happen if your body fluid exceed the normal range, and what will happen if it is less than your normal range? Most of human composition consists of human body consists of Water. water. Kalau itu kurang, what will happen then? Kekurangan cairan. Yes, kekurangan cairan, dehidrasi, ya kan? Dehidrasi kalau sudah sampai sistemik, sampai ke sirkulasi, we call that hypovolemic. Volume di dalam darahnya rendah, yang will induce what we call by hypovolemic shock, pingsan, ya, karena kekurangan cairan. Mostly in child ya, compositionnya kan the largest is water. So if they have problem with volume or body fluid composition, so it will be very dangerous. Karena komposisi terbesarnya cairan. Ya. And then the second one is excrete metabolic waste. Metabolic waste itu jalurnya kan ada berapa? Kalau untuk pembuangan limbah sampah. Kalau di dalam tubuh manusia. Kemarin kita belajar 3. Okay. The previous system before urinary is Filtrasi. digestive, ya kan? Digestive, right? Sistem pencernaan ya. Sistem pencernaan. Waste-nya apa di situ? Sampahnya apa? Sampahnya apa yang dikeluarin tiap hari? Feses. Feses. Mau nyebutnya kenapa malu-malu? Feses. Feses ya, hasil dari metabolisme yang tidak digunakan kan, harus dikeluarkan kan ya. Salah satunya melalui tadi feses, yang kedua melalui yang pertama metabolisme, sampah metabolisme dikeluarkan melalui feses, yang kedua melalui pernafasan, ma'am. Pernafasan, CO2, terus melalui apa?
Loh, ini lagi belajar sistem apa ya? Sistem urinari melalui urin. Emang yang dibuang ke urin itu apa sih? Emang mau buang-buang air doang itu kalau lagi pipis? Iya, salah satu upaya untuk mengekskresi sampah metabolisme apa yang ada di dalam urin, konstituennya amonia, urea ya kan? Kemudian zat-zat sisa yang tidak digunakan lagi, semua dibuang melalui tadi 3 roots tadi. Oke. And then the third is regulates blood pressure, red blood cell production, synthesis of calcitriol, and perform gluconeogenesis. Ya, jadi di dalam sistem ginjal nanti ada sistem pengaturan tekanan darah melalui apa? Sistem renin, angiotensin, aldosteron. Di mana nih? Ups, bentar. Gitu, ya. Jadi nanti kita akan belajar. And then red blood cell production. Ginjal, kalau nggak ada ginjal, ada pembuluh darah, bisa nggak ada itunya? Ada sel darah merah yang matur. Sel darah merah di mana sih bentuknya? Sel darah merah bentuknya di mana? Di bentuk. Sumsum tulang, Mem. Oke, boleh kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 silakan dilanjut dulu, silakan. Kelompok 5, silakan. Nanti kita lanjut lagi. Mohon maaf, Mem. Untuk kelompok 5 kemarin kan sudah buat video ya, Mem. Ya, Mut. Iya, Mem. Sudah buat video. Jadi videonya aja gimana, Mem? Videonya, oke. Ya, silakan. Kelompok lain siapkan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami yaitu tentang sistem endokrin. Kami beranggotakan Sinta Novita Suci, saya sendiri Farda Kila Alaya, dan Septiananda Rahmawati. Yang pertama ada pengertian sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem yang terdiri dari berbagai jaringan dan kelenjar yang tersebar di seluruh tubuh. Endokrin berarti sekresi dibentuk oleh kelenjar secara langsung masuk ke darah atau limfa, sirkulasi dan perjalanannya ke jaringan target, bukan diangkut melalui tuba atau duktus. Sekresi ini disebut hormon, yaitu bahan kimia yang memicu dan mengontrol aktivitas organ, sistem, dan kelenjar lain dalam tubuh. Hormon juga mengatur proses homeostatis, metabolisme, keseimbangan cairan, elektrolit, reproduksi, dan siklus bangun tidur. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin, tetapi ada juga yang diproduksi oleh jaringan lainnya. Contohnya itu ada mukosa gastrointestinal, itu menghasilkan hormon gastrin, endrogastron, sekretin yang penting dalam proses pencernaan. Lalu juga ada ginjal yang menghasilkan eritropoietin, yaitu hormon yang merangsang sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah. Sistem endokrin juga mengontrol aktivitas tubuh dengan melepaskan mediator yang disebut hormon. Nah, sistem endokrin itu terdiri dari hipofisis, hipotalamus, tiroid, paratiroid, pankreas, adrenal,
timus, ovarium, dan testis. Kelenjar endokrin itu termasuk hipofisis, tiroid, paratiroid, adrenal, dan kelenjar pineal. Selain itu ada beberapa organ dan jaringan yang tidak eksklusif yang termasuk dari kelenjar endokrin, tapi mengandung sel-sel yang mengeluarkan hormon. Contohnya itu hipotalamus, timus, pankreas, ovarium, testis, ginjal, lambung, jantung, usus, jaringan adiposa, dan plasenta. Fungsi hormon ada beberapa fungsi hormon, yaitu yang pertama untuk membantu mengatur komposisi kimia dan volume cairan interstisial, membantu mengatur metabolisme dan keseimbangan energi, mengatur kontraksi otot halus dan jantung, membantu mengatur sekresi kelenjar, membantu mengatur aktivitas sistem kekebalan tubuh sebagai kontrol tumbuh kembang, pengontrol sistem reproduksi, dan membantu membentuk ritme sirkadian. Yang selanjutnya ada aktivitas hormon. Yang pertama ada peran reseptor hormon. Walaupun hormon itu beredar ke seluruh tubuh, hal itu cuma memberikan efek sel target yang spesifik. Hormon itu contohnya seperti neurotransmitter, mempengaruhi sel target dengan mengikat kimia reseptor protein yang spesifik. Hanya sel target untuk diberikan hormon memiliki reseptor yang mengikat dan mengenali hormon itu sendiri. Contohnya itu thyroid stimulating hormone atau TSH mengikat reseptor pada sel-sel kelenjar tiroid, tapi dia tidak mengikat sel-sel ovarium karena sel-sel ovarium tidak memiliki reseptor TSH. Yang kedua itu ada aktivitas hormon lokal. Jadi hormon endokrin itu beredar dari sel-sel sekretori menuju cairan interstitial dan kemudian beredar ke dalam darah. Hormon lainnya itu adalah lokal hormon yang bertindak secara lokal pada sel tetangga atau sel yang sama, ataupun yang disekresikan tanpa terlebih dahulu memasuki aliran darah. Lokal hormon itu bekerja pada sel tetangga yang disebut paracrines dan bekerja pada sel yang sama dikeluarkan itu disebut autocrines. Contohnya itu adalah hormon lokal adalah interleukin 2 atau IL-2 yang dilepaskan oleh sel T helper. Nah, gambar di sini itu adalah salah satu contoh dari aktivitas dari hormon lokal. Selanjutnya ada klasifikasi hormon. Hormon itu terbagi dua, yaitu larut lemak dan larut dalam air. Contoh hormon larut dalam lemak itu adalah steroid dan tiroid, sedangkan larut dalam air itu adalah amina dan peptida. Selanjutnya ada hormon transfer hormon dalam darah. Yang pertama itu protein transportasi yang membuat hormon larut lemak akan larut sementara dalam air sehingga meningkatkan kerutan dalam darah. Terus penghambatnya itu melewati molekul hormon kecil melalui mekanisme penyaringan ginjal dan menyediakan cadangan hormon. Mekanisme aksi hormon itu ada 3. Yang pertama aksi hormon larut dalam lemak, larut dalam air, dan interaksi hormon itu sendiri. Selanjutnya ada kontrol sekresi hormon. Pelepasan hormon itu sebagian besar terjadi secara singkat dengan atau tanpa sekresi. Jadi ketika distimulasi, kelenjar endokrin itu akan melepaskan hormon lebih sering sehingga peningkatan konsentrasi hormon dalam darah. Kontrol sekresi itu biasanya mencegah kelebihan atau kekurangan produksi dari setiap hormon yang diproduksi untuk membantu mempertahankan homeostatis. Sekresi hormon itu diatur oleh sinyal dari sistem saraf, perubahan kimia dalam darah, dan hormon-hormon lainnya. Selanjutnya ada hipofisis. Yang pertama hipofisis anterior atau adenohipofisis itu yang mengeluarkan hormon untuk mengatur berbagai kegiatan tubuh dari pertumbuhan hingga reproduksi. Lalu pelepasan hormon hipofisis anterior itu distimulasi dengan merilis hormon dan menekan dengan menghambat hormon dari hipotalamus. Jadi ada 5 sel-sel somatrops ya hipofisis interior, yaitu thyrotrops, gonadotrops, leukotrops, dan kortikotrops untuk mensekresikan beberapa hormon. Nah, untuk somatotrops sendiri itu dia mengeluarkan human growth hormone untuk merangsang jaringan dan mengeluarkan insulin. Thyrotrops itu mengeluarkan TSH untuk mengendalikan sekresi dari kelenjar tiroid. Gonadotrops itu mengeluarkan 2 gonadotropin, FSH dan LH untuk menstimulasi sekresi pada gonad. Lactotrops itu mengeluarkan prolaktin untuk produksi ASI, dan kortikotrops itu mengeluarkan adenokortikotropic hormone atau ACTH untuk menstimulasi korteks adrenal.
Ini adalah sekresi hormon yang tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Septi. Selanjutnya ada pengendalian sekresi oleh hipofisis anterior. Nah, sekresi hormon hipofisis anterior itu ada sel neurosekretori di hipotalamus mensekresikan 5 hormon. Nah, 5 hormon ini menstimulasi sekresi di hormon hipofisis anterior. Terus dan melirisnya. Terus pada 2 hormon penghambat. Nah, 2 hormon penghambat ini menekan sekresi hormon hipofisis anterior. Yang kedua ada negatif feedback berbentuk hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar target dapat menurunkan sekresi untuk 3 jenis sel hipofisis anterior. Nah, dalam negatif feedback ini ada 3 kan itu yaitu tirotrops, gonadotrops, dan corticotrops itu menurun bila ada hormon kelenjar target mereka meningkat. Selanjutnya ada hormon human growth hormone dan insulin-like growth factor. Nah, human growth hormone atau HGH itu disekresikan oleh somatotrop. Nah, fungsi utama HGH itu untuk meningkatkan sintesis dan sekresi hormon protein kecil yang disebut insulin-like growth factor atau somatomedins. Nah, fungsi lainnya itu ada sebagai respon human growth hormone atau HGH, sel-sel di hati, otot rangka, kartilago, tulang, dan jaringan lainnya yang mensekresikan IGFS atau insulin-like growth factor. Nah, selanjutnya somatotrop di hipofisis anterior ini merilis human growth hormone setiap beberapa jam, khususnya itu saat tidur. Nah, kegiatan ini dikontrol terutama oleh 2 hormon hipotalamus. Yang pertama yaitu ada growth hormone releasing hormone atau GHRH untuk meningkatkan sekresi human growth hormone. Dan yang kedua ada growth hormone inhibiting hormone atau GHIH dapat menekan produksi hormon. Nah, regulator utama dari sekresi GHRH dan GHIH itu merupakan tingkat glukosa darah. Selanjutnya. Nah, di sini ada fungsi insulin-like growth factor. Yang pertama itu menyebabkan sel tumbuh dan berkembang biak dengan meningkatkan uptake asam amino ke dalam sel dan mempercepat sintesis protein. Yang kedua ada membantu mempertahankan massa otot dan tulang dan meningkatkan penyembuhan luka dan perbaikan jaringan. Yang ketiga ada meningkatkan lipolisis di jaringan adiposa yang menghasilkan peningkatan penggunaan fatty acid dalam merilis untuk memproduksi ATP oleh sel-sel tubuh. Dan yang terakhir ada mempengaruhi metabolisme karbohidrat dengan cara menurunkan uptake glukosa dengan mengurangi penggunaan glukosa untuk produksi ATP oleh sel-sel tubuh sebagian besar. Selanjutnya ini ada efek dari HGH dan IGFS. Nah, ada 2 panah yang hijau itu untuk simulasi sekresi dan yang merah itu untuk inhibisi sekresi dengan negatif feedback. Nah, untuk yang pertama itu sebelumnya dulu. Nah, itu kan di gambar yang pertama itu glukosa darah rendah itu atau hipoglikemia itu mensimulasi hipotalamus untuk mensekresikan GHRH. Terus dia menuju ke hipofisis anterior. Setelah itu, udah di hipofisis anterior, GHRH itu menstimulasi somatotrop untuk melepaskan HGH. Nah, HGH ini menstimulasi sekresi dari IGFS yang mempercepat pemecahan glikogen di hati menjadi glukosa. Nah, menyebabkan glukosa ini masuk ke dalam darah itu menjadi lebih cepat. Terus habis itu, hasilnya glukosa darah yang naik ke tingkat normal yaitu menjadi sekitar 90 mg atau 100 ml plasma darah. Kemudian selanjutnya yang kelima itu ada peningkatan dalam glukosa darah di atas batas normal itu dapat menghambat pelepasan GHRH. Nah, untuk yang panah merah yang kedua, yang kanan itu dari yang atas itu hiperglikemia yaitu konsentrasi glukosa darahnya normal itu tinggi. Nah, itu mensimulasi hipotalamus untuk mensekresikan GHIH sehingga dia sementara menghambat sekresi dari GHRH yang sebelah hijaunya. Terus setelah itu dia sampai di hipofisis anterior. Nah, GHIH ini menghambat sekresi growth hormone manusia dengan somatotrops. Terus rendahnya HGH dan IGFS ini memperlambat pemecahan glikogen dalam hati dan sehingga glukosa dirilis ke dalam darah ini menjadi lebih lambat. Sehingga glukosa darah turun ke tingkat normal dan penurunan glukosa darah yang di bawah tingkat normal ini atau hipoglikemia menghambat pelepasan GHIH. Nah, selanjutnya ada thyroid stimulating hormone. Nah, atau bisa disebut TSH. Ini menstimulasi sintesis dan sekresi hormon tiroid. Nah, ini ada tiodotironin atau T3 dan tiroksin atau T4. Keduanya ini diproduksi oleh kelenjar tiroid. Nah, ada tirotropin releasing hormone atau TRH dan dari hipotalamus mengontrol sekresi TSH. Nah, pelepasan TRH ini kemudian bergantung pada kadar T3 atau triodin-trionon dan T4 atau tiroksin. Nah, tingginya tingkat T3 dan T4 ini dapat menghambat sekresi TRH melalui negatif feedback. Selanjutnya
Terus ada follicle stimulating hormone. Nah, pada wanita ini ovarium merupakan target untuk FSH ini. Nah, setiap bulan FSH ini mulai pengembangan beberapa follicle ovarium dengan pengaturan sel sekretory yang mengelilingi oosit berkembang. FSH juga menstimulasi sel-sel folikel untuk mensekresikan estrogen. Nah, untuk pada laki-laki, FSH menstimulasi produksi sperma di testis. Kemudian gonadotropin releasing hormone atau GnRH dan hipotalamus menstimulasi pelepasan FSH tersebut. Kemudian pelepasan GnRH dan FSH ini ditekan oleh estrogen pada wanita dan testosteron pada laki-laki melalui sistem negatif feedback. Selanjutnya. Lalu ada luteinizing hormone. Pada wanita, LH ini memicu ovulasi pelepasan oosit sekunder oleh ovarium. LH ini menstimulasi pembentukan corpus luteum di ovarium dan sekresi progesteron oleh corpus luteum. FSH dan LH ini bersama-sama menstimulasi sekresi estrogen oleh sel ovarium. Estrogen dan progesteron mempersiapkan rahim untuk implantasi dari ovum yang dibori dan membantu mempersiapkan kelenjar susu untuk sekresi susu. Nah, untuk pada laki-laki, LH ini menstimulasi sel-sel dalam testis untuk mensekresikan testosteron. Nah, sekresi LH ini seperti dari FSH dikendalikan oleh hormon gonadotropin releasing hormone atau GnRH. Selanjutnya ada prolaktin. Prolaktin itu dengan hormon yang lain ini menginisiasi dan mempertahankan produksi asid oleh kelenjar payudara. Dengan sendirinya prolaktin ini memiliki efek yang lemah. Jadi hanya setelah kelenjar payudara telah prima atau telah matang oleh estrogen, progesteron, glucocorticoid, human growth hormone, tiroxin, dan insulin, ini menghasilkan produksi ASI. Nah, selanjutnya ada ejeksi susu dari kelenjar payudara, itu tergantung pada hormon oksitosin, di mana ini dirilis dari hipofisis posterior. Nah, bersama-sama hormon tersebut memproduksi ASI dan ejeksi ini merupakan laktasi. Nah, selama kehamilan, tingkat prolaktin ini naik distimulasi oleh prolaktin releasing hormone atau PRH oleh hipotalamus. Selanjutnya ada melanosit stimulating hormone, nah atau disebut MSH, meningkatkan pigmentasi kulit pada amfibi dengan merangsang penyebaran butiran melanin di melanosit. Nah, peran yang dalam manusia sebenarnya masih belum diketahui, namun keberadaan reseptor MSH ini dalam otak mempengaruhi aktivitas otak. Ada sedikit beredar MSH pada manusia, namun dengan memberikan MSH selama beberapa hari tidak menghasilkan kulit gelap. Jadi MSH ini untuk lebih tidak terlalu menghasilkan kulit gelap karena jika terus diberikan. Terus kalau tingkat berlebihan dari kortikotropin hormon ini dapat menstimulasi relasinya MSH, namun dopamin dapat menghambat pelepasan MSH. Selanjutnya ada hipofisis posterior. Nah, walaupun hipofisis posterior ini atau neurohipofisis tidak mensintesa hormon, karena namun hal tersebut dapat menyimpan dan melepaskan dua hormon, yaitu terdiri dari atas akson dan terminal akson. Nah, sel-sel neurosekretori ini berada di paraventrikula dan supraoptik inti hipotalamus. Akson ini membentuk saluran hipotalamu-hipofisial. Nah, saluran tersebut itu dimulai di hipotalamus dan berakhir di dekat kapiler darah di hipofisis posterior. Nah, kemudian terminal akson ini di hipofisis superior ini berhubungan dengan neuroglia, khususnya disebut pituisitas. Sel-sel ini memiliki peran pendukung mirip dengan astrosit. Selanjutnya. Nah, setelah diproduksi di mana sel-sel neurosekretori, oksitosin dan hormon antidiuretik dikemas ke dalam vesikel sekretori, di mana bergerak dengan transportasi aksonal cepat ke terminal akson di hipofisis posterior. Keberadaan mereka ini disimpan sampai impuls saraf memicu eksositosis dan pelepasan hormon. Kemudian darah disuplai ke hipofisis posterior oleh arteri hipofisial inferior. Arteri ini cabang dari arteri karitos interna. Nah, dalam hipofisis posterior ini, arteri hipofisial ini inferior mengalir menuju plexus kapiler dalam proses invidibular. Jaringan kapiler yang mendapat sekresi sekresi oksitosin dan hormon antidiuretik. Nah, dari plexus ini hormon masuk ke dalam darah hipofisial posterior untuk mendistribusi menuju sel-sel jaringan yang ditargetkan. Selanjutnya, oksitosin pada saat setelah persalinan seorang bayi, oksitosin mempengaruhi dua jaringan target, rahim ibu dan payudara. Nah, setelah persalinan, peragangan leher rahim merangsang pelepasan oksitosin, di mana akan meningkatkan kontraksi sel otot polos pada dinding rahim. Kemudian setelah persalinan merangsang fase ejeksi. Nah, dari kelenjar payudara sebagai respon terhadap stimulus mekanik yang diberikan oleh bayi suckling atau bayi menyusu. Selanjutnya ada antidiuretik hormon. Nah, sesuai dengan namanya, ini untuk zat yang menurunkan produksi urin. Nah, atau ADH ini menyebabkan ginjal untuk mengembalikan lebih banyak air ke dalam darah sehingga menurunkan volume urin. Dengan tidak adanya ADH ini, urin meningkat lebih dari 10 kali lipat dari yang normal 1-2 liter menjadi sekitar 20 liter per hari. Nah, ADH juga menyebabkan berkurangnya atau hilangnya air melalui keringat dan menyebabkan penyempitan arteriol yang dapat meningkatkan tekanan darah. Nah, hormon ini namanya vasopressin, itu menggambarkan efek terhadap tekanan darah.
Banyaknya ADH ini disekresikan bervariasi tergantung tekanan osmotik darah dan volume darah. Selanjutnya. Nah, ini ada regulasi sekresi dan aksi dari antidiuretik hormon atau ADH. Selanjutnya. Yang selanjutnya ada kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini berbentuk kupu dan berada di inferior laring atau kotak suara. Terdiri dari globus lateral kanan dan kiri, terletak di kedua sisi trakea, dihubungkan oleh sebuah isthmus anterior ke trakea. Terus terdapat kantong berbentuk bola mikroskopis yang disebut folikel tiroid membentuk kelenjar tiroid. Nah, dinding sel setiap folikel utamanya terdiri sel yang disebut sel-sel folikel. Nah, sel folikel yang bila sel-sel folikel tidak aktif, itu berbentuk kuboidal rendah hingga squamosa. Tapi di bawah pengaruh TSH, sel-sel folikel ini menjadi aktif dalam sekresi dan dalam bentuk kuboidal atau ke volumar rendah. Nah, sel-sel folikel ini menghasilkan dua hormon, yaitu tiroksin yang disebut juga tetraiodin tironin, itu mengandung 4 iodin dan atau disebut T4, dan triiodin tironin atau T3 yang mengandung 3 iodin. Nah, T3 dan T4 ini dikenal bersama-sama menjadi hormon tiroid. Nah, beberapa sel yang disebut sel parafolikular atau sel-sel terletak di antara folikel. Nah, ini menghasilkan hormon kalsitosin atau CT yang membantu mengatur homeostatis kalsium. Selanjutnya. Oke, baik teman-teman, setelah kita menonton video presentasi materi dari kelompok 5, sekarang adalah sesi untuk tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan kepada kelompok 5 dengan pertanyaan pertama, sesi pertanyaan dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi pertama disilakan untuk 3 kelompok untuk bertanya. Izin bertanya kepada kelompok 5. Oke, baik. Silakan Selavina, perkenalkan dari kelompok berapa? Saya Selavina Hafizanti dari kelompok 4. Tadi kan di PPT-nya ada yang fungsi hormon sebagai pengatur komposisi kimia dan volume cairan interstisial itu ya. Nah, itu boleh tolong lebih detail lagi kita jelasin itu contohnya tuh kayak gimana, cara kerjanya gimana. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Selavina. Untuk kelompok 5, apakah pertanyaan dari Selavina cukup jelas? Iya, cukup. Oke, baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Deliza Maharani. Saya perwakilan dari kelompok 7, izin bertanya, maaf, faktor apa yang menyebabkan sel-sel ovarium tidak mempunyai TSH sehingga tidak bisa mengikat reseptor pada kelenjar tiroid? Apakah pertanyaan cukup dipahami? Cukup, oke. Terima kasih. Baik, untuk penanya terakhir di sesi pertama, disilakan. Ada ke kelompok yang ingin bertanya? Saya mau izin bertanya. Ya, silakan Tias dari kelompok berapa? Ya, saya dari kelompok 2 mau izin bertanya. Jadi saya sempat baca kalau misalkan ada salah satu penyakit namanya penyakit Graves itu menyebabkan terjadinya hipertiroid. Nah, buat teman-teman kelompok 5 kira-kira tahu nggak ya apa hubungan dari kedua penyakit itu? Apa bisa dipahami? Bisa, Tias. Oke, terima kasih. Izin bertanya. Mohon maaf, Rai, nanti di sesi 2 ya. Oke, baik. Silakan untuk ke kelompok 5. Silakan untuk menjawab. Sebelumnya mau jawab pertanyaan yang Sela tadi kelompok 4 ya. Apa pertanyaan tadi fungsi hormon sebagai fungsi hormon sebagai pengatur komposisi kimia dan volume cairan tersier. Nah, itu
hormon ini itu kan membantu terjadinya homeostatis. Nah, itu agar mengeseimbangkan kondisi internal tubuh sehingga dapat berfungsi secara normal. Nah, cairan interstisial ini itu cairan yang mengelilingi tubuh. Nah, komposisi dari cairan interstisial ini itu ada air, terus air ini itu bersama dengan zat laut lainnya, jadi nggak cuma air doang. Jadi ada gula, asam lemak, asam amino, dan ada beberapa zat laut lainnya. Gitu. Apakah terjawab, Sela? Sudah cukup terjawab. Terima kasih, Septi. Sela. Saya izin menjawab pertanyaan Tias dari kelompok 2. Tadi Tias nanya soal penyakit Graves bukannya? Jadi penyakit Graves itu penyakit yang menyebabkan tubuh seseorang itu menghasilkan hormon tiroid secara berlebihan. Nah, jadi hormon tiroid itu kan asalnya dari kelenjar tiroid ya. Nah, kelenjar tiroid ini kan bertugas untuk memproduksi hormon untuk mengatur beberapa fungsi tubuh seperti perkembangan otak sama sistem saraf. Nah, jadi pada penderita penyakit Graves ini tuh kelenjar tiroidnya itu memproduksinya hormon lebih banyak dari yang dibutuhkan. Jadinya penyakit Graves ini tuh termasuk penyakit autoimun. Jadi kalau tidak ditangani, produksi hormon tiroid ini tuh akan menimbulkan gangguan pada jantung, siklus menstruasi sampai gangguan mata dan kulit. Apakah sudah cukup, Tias? Ya, sudah cukup. Terima kasih. Selanjutnya izin jawab pertanyaannya di Liza, kelompok 7. Kan soalnya itu faktor apa yang menyebabkan sel-sel ovarium yang tidak mempunyai TSA sehingga tidak bisa mengikat reseptor pada kelenjar tiroid. Nah, di sel-sel ovarium ini itu emang sel TSA ini nggak ada. Jadi ovarium ini jadi nggak bisa ngikat reseptor dari kelenjar tiroid, jadi makanya nggak bisa. Nah, di ovarium itu adanya hormonnya itu LSH, LH, FSH, LH, terus juga ada progesteron sama estrogen. Kayak gitu. Apakah terjawab, Lisa? Terima kasih juga. Oke, baik. Karena 3 pertanyaan pertama sudah dijawab, selanjutnya ialah sesi kedua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, disilakan untuk bertanya. Izin bertanya yang tadi. Ya, silakan dari kelompok berapa? Dari kelompok 3, izin bertanya bentar. Kalau hormon adrenalin itu terbentuk atau bereaksi ketika keadaan gimana ya? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Raihan. Untuk kelompok 5, apakah pertanyaan Raihan cukup jelas? Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya? Izin bertanya dong. Oke, dari Sarah dulu mungkin. Sarah, silakan. Sarah dari kelompok berapa? Kelompok 1. Aja sih pengobatan yang dapat dilakukan pada gangguan sistem endokrin ini? Oke, baik. Terima kasih, Sarah. Untuk pertanyaan selanjutnya? Izin bertanya. Untuk Baik, kelompok silakan, 2. Rizka. Iya. Dari kelompok Gangguan berapa? dari kelompok 6. Gangguan sistem endokrin apa saja sih yang terjadi pada kelenjar tiroid? Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Rizka.
Untuk penanya terakhir dari kelompok 8. Iya, silakan. Apa yang akan terjadi jika ada gangguan pada sistem endokrin? Terima kasih. Baik, terima kasih Amalia. Oke, kepada kelompok 5 disilakan untuk menjawab pertanyaan dari penanya. Ya, boleh Farda, bila ingin didiskusikan terlebih dahulu. Izin menjawab pertanyaan dari Rai tadi, hormon adrenalin itu dapat terbentuk atau bereaksi ketika keadaan bagaimana. Nah, hormon adrenalin sendiri merupakan hormon yang dihasilkan oleh tubuh saat menghadapi situasi yang berbahaya atau ketika sedang keadaan stres. Nah, pada situasi stres ini akan memicu pelepasan hormon adrenalin yang juga dikenal sebagai epinefrin yang mengalir ke dalam aliran darah. Seperti itu, Rai. Apakah terjawab? Terima kasih, Sinta. Saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Pertanyaannya itu, apa yang terjadi apabila ada gangguan pada sistem endokrin? Yang terjadi itu pada gangguan sistem endokrin itu berarti kan ada gangguan di kelenjar endokrinnya ya. Nah, jadi karena ada gangguan di kelenjar endokrinnya, bisa menyebabkan gangguan juga sama hormon yang dihasilkan. Karena hormonnya terganggu, jadi fungsi-fungsi tubuh dan sistem-sistem organ juga terganggu. Apakah sudah terjawab kelompok 8? Terjawab, makasih Farda. Sama-sama.
Izin menjawab pertanyaan dari Rizka dari kelompok 6. Pertanyaannya itu, gangguan sistem endokrin apa saja yang terjadi pada kelenjar tiroid? Nah, gangguan sistem endokrin yang menyebabkan gangguan pada kelenjar tiroid ini dapat menyebabkan hipertiroid dan hipotiroid, di mana hipertiroid itu adalah kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroidnya yang overaktif, sehingga tubuh lebih aktif dalam memproduksi hormon. Sedangkan ketika hipotiroid merupakan kondisi di mana tiroidnya ini underaktif atau menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid. Nah, untuk gejala yang ditimbulkan pada hipertiroid ini meliputi kayak diare, kemudian kesulitan tidur, kelelahan, mudah marah, perubahan mood, terus detak jantung jadi lebih cepat. Nah, itu gejala dari hipertiroid atau tiroidnya yang terlalu overaktif. Kemudian sedangkan gejala yang terhadap hipotiroid atau tiroidnya yang underaktif itu seperti kayak kelelahan, terus sering nyeri pada sendi dan otot, terus periode menstruasinya yang terlewat, dan detak jantungnya yang melambat. Mungkin seperti itu. Rizka, apakah terjawab? Iya, Sinta terjawab. Makasih. Izin menjawab pertanyaan terakhir, itu pertanyaannya Sarah. Tadi apa pengobatan dari sistem endokrin ini? Nah, jadi itu yang pertama yang jelas itu pasti kita tahu kalau ada tanda-tandanya itu, kalau misalnya tanda-tandanya itu kayak misalnya ada benjolan atau apa itu mulai mengganggu, itu bisa diatasi kayak misalnya menambah iodin untuk mengurangi atau mencegah dari tiroid. Terus bisa juga olahraga terus diet. Terus bisa juga melakukan suntik hormon sintesis. Jadi tapi itu tetap harus dikonsultasi dulu sama dokter gitu. Apa terjawab, Sarah? Iya, terjawab. Makasih. Makasih juga. Ya, baik. Terima kasih kepada penyaji, yaitu kelompok 5 yang telah menyajikan materi dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Berikutnya, saya kembalikan kepada Mem Ayu. Mem Ayu. Ya, oke. Sudah, Mem. Oke. Tadi cerita endokrin ya. Kalau Anda lihat di sistem endokrin, itu beda dengan sistem saraf apa ya? Di sistem endokrin banyak hormon kan? Banyak apa? Hormon. Banyak hormon namanya endokrin. Kerjanya coba, kerjanya. Dari kerjanya. Dari kerjanya, cara kerjanya. Kalau endokrin yang menghasilkan siapa?
kelenjar kan ya. Kalau hormon yang menghasilkan kan kelenjar endokrin kan. Nah, kerjanya di mana dia? Kalau misalnya kelenjar penghasilnya tadi ada di misalnya di hipofisis. Nah, targetnya kemana? Apakah ke hipofisis juga? Enggak kan? Nah, targetnya jadi Jauh ya, Mem? Jauh dari penghasilnya. Kalau sistem saraf? Kalau sistem saraf? Sistem saraf kayak langsung gitu ya, Mem? Dekat. Iya, langsung lebih dekat, cepat responnya ya. Kalau sistem endokrin jauh dan lambat responnya. Ya, itu bedanya. Kemudian mediatornya kalau sistem endokrin hormon yang bawa siapa? Darah ya, Mem? Darah, Mem. Darah, yes. Kalau saraf, sistem saraf, sistem itu tadi apa pakainya? Sinyal yang bawa siapa sinyal? Neurotransmitter, Mem. Yes, neurotransmitter namanya transmitter, mentransmisi, ya kan? Impuls. Itu. Jadi mediatornya pun juga berbeda. Nah, itu bedanya hormon dengan sistem saraf ya. Walaupun ada yang disebut sebagai neurohormon. Pernah dengar neurohormon? Pernah dengar neurohormon? Berarti apa maksudnya neurohormon? Hormonnya dibawa sama saraf ya, Mem? Hormonnya dibawa oleh saraf. Oke, ada lagi? Hormonnya itu diproduksinya oleh neuron. Diproduksi oleh neuron. Oke, ada lagi? Mungkin, Mem, dia bisa mengeluarkan sinyal neurotransmitter sama hormon. Jadi dia berfungsi sebagai neurotransmitter dan juga sebagai hormon. Siapa dia? Nggak banyak yang sebagai neurohormon. Siapa dia? Epinefrin. Pernah dengar epinefrin? Pernah dengar? Kok sistem indera? Bentar. Pernah dengar ya? Epinefrin. Nah, itu dia bekerja sebagai hormon ataupun sebagai sebagai saraf, sistem sel saraf ya. Nah, kemudian untuk tadi kalau dikategorikan ada juga yang kita sebut sebagai tropik hormon. Tropik hormon itu artinya apa? Tropik hormon. FSH, terus tadi MSH, yang bunyinya stimulating. Itu namanya tropik hormon. Apa itu tropik hormon? Apa itu? Ayo, tropik hormon. Hormon yang merangsang kelenjar endokrin untuk ngeluarin hormon. Yes, hormon yang fungsinya hanya merangsang kelenjar lain. Kalau di pineal kelenjarnya menghasilkan hormon ya. Ya kan? Apa? Di pineal, kelenjar pineal. Tadi teman-teman Melatonin, Mem. Melatonin. Tapi kalau di hipofisis hormonnya, kalau melatonin kan kerjanya di body ritmik ya. Ritme biologis tubuh. Tapi kalau hipofisis kerjanya langsung kah? 14. Tadi dia menginduksi hormon yang lain. Tuh yang tadi yang gambarnya tadi dikasih lihat temennya, coba mana lihat slide-nya kelompok 5. Slide-nya kelompok 5. FSH
LH, apa tuh? Follicle Stimulating hormone. stimulating hormone. Dia menstimulasi siapa? FSH. Kelenjar gonad, ya kan? Untuk menghasilkan hormon reproduksi. Ya, si hipofisisnya tidak menghasilkan hormon yang punya efek langsung, tapi dia menginduksi kelenjar lain untuk menghasilkan hormon supaya punya efek. Itu namanya tropik hormon. Oke, coba dari slide yang pertama tadi, kelompok 5. Iya, Mem, sebentar ya, Mem. Slide berapa, Mem? Oke, dari slide yang kedua coba. Oke, ini ya. Kelenjar-kelenjar ini ya, maksudnya sistem endokrin itu terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin yang tersebar dari atas kepala sampai ke mana ya? Sampai ke kaki enggak? Enggak ya. Sampai ke mana? Sampai organ reproduksi. Yang kemana? Organ reproduksi. Sampai ke organ reproduksi. Ya, jadi ada yang namanya hormon sentral, ada yang namanya hormon perifer. Hormon sentral itu adalah hormon-hormon yang asalnya tadi dari bagian sentral kepala. Ya, contohnya kalau di hormon sentral, coba tadi temennya sudah kasih lihat mana tadi hormon sentral. Hanya tidak diklasifikasikan ya. Coba next slide. Oh, nggak ada ya. Yang masuk di hormon sentral tadi apa? Yang pusat. Kelenjar endokrin yang sentral. Hormonnya apa saja? Ayo. Yang tadi saya tanya, tropik ya, banyak yang tropik ya, ya kan? Hipofisis anterior, hipofisis posterior, gitu kan ya? Iya, Mem. Banyak yang growth hormon, gitu kan ada yang di pusat kan? Nah, banyak tropik hormon yang adanya di endokrin yang sentral. Tapi yang perifer itu lebih banyak langsung bekerja pada organnya tersebut. Ya, nah ada beberapa hormon, coba ke bawah next. Nanti ini pengklasifikasian berdasarkan itu ya tadi ya temannya, berdasarkan sifatnya. Hipofisis ini masuk kelompok mana? Hormon sentral atau perifer? Sentral, Mem. Oke, ini masuk yang tadi saya bilang hormon sentral. Next, hipofisis. Ya, tuh. Ya. Oke, coba ini diperbesar. Tadi yang dibilang menstimulasi ya dari posterior pituitary, kalau Anda lihat itu ya oksitosin itu menstimulasinya ke uterus sama kelenjar mame. Kalau di uterus dia untuk kontraksi di uterus. Jadi posterior tidak punya efek khusus terhadap organ ataupun bagian lain. Ya, anterior juga seperti itu. Ya, kecuali ada tadi yang saya bilang kelenjar pineal yang punya melatonin ya, melatonin yang untuk pengaturan bioritmis tubuh. Oke, ini mungkin Anda juga sudah lihat bagaimana dari hipofisis anterior itu ada growth hormone, ada adrenokotropik, tiroid ya. Diberikan nama sebagian besar hormon ini sesuai dengan site ataupun efek kerjanya. Oke, next.
Oke, nah untuk sistem hormon ada yang disebut dengan mekanisme atau apa namanya? Mekanisme regulasi. Ada yang namanya positif, ada yang namanya negatif feedback. Ini mekanisme regulasi. Kenapa harus diregulasi? Biar seimbang, Mem. Supaya seimbang, supaya tidak berlebihan. Bayangkan kalau Anda dikasih growth hormon ya, growth hormon Anda bekerja terus pada tulang. Apa yang terjadi? Pemanjangan tulang terus-menerus ya. Jadi apa tuh? Jadi raksasa. Itu sebabnya kalau gangguan di growth hormon tadi ya terkait dengan growth hormon jadinya apa? Gigantisme. Yes, gangguannya karena tadi mekanismenya yang terganggu ataupun sekresi kelenjar yang berlebihan ataupun tadi ya kerusakan. Ya, jadi gangguan yang terjadi karena hormon itu biasanya bisa karena berbagai macam pengaruh. Oke, yang untuk positif ataupun negatif feedback itu bisa melalui kelenjar ataupun melalui hormon yang lain. Tuh ya, contohnya kalau di sini kortisol ini sebagai apa ini? Kortisol sebagai apa? Kontrol. Ya, jadi peningkatan hormon kortisol ini sebagai kontrol untuk negatif feedback. Inhibisi ke dua area. Jadi inhibisi tidak hanya satu area, bisa terjadi di beberapa area. Mekanisme umpan balik negatif ataupun positif. Nah, kortisolnya ini sendiri kalau sudah dihasilkan, maka dia juga sebagai senyawa yang berperan sebagai negatif feedback untuk pituitari ataupun untuk hipotalamus. Jadi efeknya ke hipotalamus dan ke hipofisis. Gitu. Ya, itu yang mekanisme penghambatan ataupun mekanisme umpan balik positif atau negatif. Next. Oke, kalau ini silahkan Anda perhatikan kalau growth hormon itu kerjanya nanti di mana, apa yang dikerjakan oleh masing-masing hormon. Oke, boleh. Next. Ya, ini masih ya growth hormon. Oke, ya ini tadi temennya sudah jelaskan. Kemudian terus. Oke, T3 dan T4. Nih, sama-sama dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Tapi punya efek yang berbeda ya. Ini juga nah, tadi sudah dijelaskan temannya? Sudah dijelaskan? Udah di video, Mem. Udah, Mem. Oke, ya, oke, next. FSH tadi ya, poros utama sistem hormon atau sistem endokrin. Di sistem reproduksi adalah poros tadi, hipotalamus, hipofisis, kelenjar gonad melalui FSH, LH. Tuh ya, ini poros utama. Nanti kalau masuk sistem reproduksi harus paham dulu nih yang ini nih, kerja FSH, LH terhadap gonad. Oke, bentar. Oke, lanjut. Oke, ini sama ya, FSH, LH. Nah, walaupun sama-sama dia dari pusat yang sama, hormon pusat, tapi kerjanya tadi berbeda. Yang satu untuk pematangan, yang satu untuk menghasilkan hormon atau menstimulasi hormon yang lain. Bisa juga seperti itu. Jadi satu hormon bisa punya lebih dari satu fungsi. Bisa juga satu fungsi itu dijalankan oleh lebih dari satu hormon. Paham nggak? Paham ya? Oke, nanti kita lihat di mekanisme untuk diuresis. Ya, kalau ini satu hormon bisa ke beberapa target, menjalankan beberapa fungsi. Oke, lanjut.
Ya, ini prolaktin tadi ya, prolaktin, oksitosin ya, sama di kelenjar gonad. Ini payudara, oke, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini di mana ini? Di mana produksinya? Di mana ini? Di mana? MSH. Oke, tempat duduknya. Ayo, di mana? Hipofisis, Mas. Hipofisis, tapi kerjanya di mana? Dalam otak ya, Mas. Iya, hipofisis. Kerjanya di mana? Ya, targetnya ke kulit ya, Mem? Kulit. Apa lagi? Hati. Hati. Apa lagi? Apa lagi? Yang paling penting di kulit ya. Bagaimana orang-orang Asia ya, sebagian besar itu punya pigmentasi yang lebih dibandingkan orang-orang Eropa. Ya, ini kerja dari hormon yang terkait dengan genetik. Ya, jadi kalau kita tinggalnya di Asia, gennya Asia, kulitnya coklat-coklat apa? Apa namanya? Apa namanya? Sawo matang bukan, Mem? Sawo mateng, coklat-coklat sawo. Sawo mateng, jangan berharap kulitnya kayak kulitnya orang Eropa, karena itu interaksi genetik. Gitu ya. Selain itu, di mana nih? Berpengaruh juga terhadap iris. Umumnya kan kalau Anda perhatikan ya, kalau orang yang sawo matangnya lebih cerah ke arah fair ya, irisnya lebih coklat ya dibandingkan orang-orang hitam gitu ya. Orang hitam irisnya tuh hitam banget. Jadi tidak hanya di kulit ya, di hampir di apa namanya? Selain di kulit juga bisa di iris. Next. Oke, ini sama tadi hanya di sini, oke, hipofisis posterior ya. Pengendalian sama ya, positif negatif. Oke, ini antidiuretik hormon atau vasopresin. Ih, tadi temannya udah jelasin. Kalau dibilang vasopresin berarti adalah antidiuretik hormon. Sesuai namanya katanya antidiuretik, berarti supaya jangan kencing terlalu berlebihan. Kalau kencingnya terlalu berlebihan, air yang dikeluarin terlalu berlebihan, maka tadi Anda bisa jadi dehidrasi. Gitu ya, tapi kerjanya ini ADH ini seperti apa? Tadi coba lihat kasketnya. Tadi ada kayaknya deh dijelaskan temannya. Oke. Anda perhatikan itu. Apa yang menjadi penyebab dari peningkatan atau penurunan hormon antidiuretik tadi atau vasopresin? Coba lihat yang pertama, bisa karena tekanan osmotik, bisa karena tekanan darah sebenarnya. Ya, yang kemudian nih yang hijau nih, yang pertama ya, kemudian mengaktifkan apa nih? Sel-sel yang ada di hipotalamus untuk meningkatkan ya produksi hipotalamus ini. Ya, kemudian nanti disampaikan nih oleh si ADH ya ke ginjal. Bagaimana kerjanya di ginjal? Dengan mempertahankan kadar apa tuh? Dengan mempertahankan kadar air. Jadi urinnya ditahan, jangan banyak keluar. Ya, jadi high blood oncotic itu tekanan osmotik yang tinggi itu karena kalau cairan konsentrasinya tinggi, konsentrat sekali, tekanan osmotiknya kan tinggi ya. Gitu. Jadi supaya jangan tambah tinggi, cairan yang ada di dalam tubuh itu dipertahankan.
Ya, dengan cara apa? Sebenarnya ini kerjanya itu dengan menurunkan absorpsi di tubulus. Ya, sebenarnya kemarin ya cerita di ginjal ada absorpsi tubulus. Nah, selain antidiuretik hormon targetnya ke ginjal, yang kedua itu dia ke kelenjar di kulit, kelenjar keringat. Itu mempertahankan supaya jangan kita berkeringat. Oke. Pengaruh yang ketiga di sini kalian lihat juga ke konstriksi pembuluh-pembuluh darah. Nah, ini semua bertanggung jawab terhadap tadi mempertahankan kadar tekanan osmotik. Gitu ya. Oke, next. Oke, tiroid. Tiroid yang Anda kenal tadi ya. Apa namanya, tirosin, triiodotironin ataupun tetraiodotiranin ya. Apa tadi ke arahnya? Ke arahnya apa? Arahnya apa? Homeostasis? Kalsium. Ya. Jadi apa namanya? Ini sama-sama untuk mengatur homeostasis dari kalsium. Oke, next. Oke, ini paratiroid atau parathormon. Ya. Kalau ini untuk apa? Untuk apa? Parathormon. Ayo. Buat darah bukan, Mem? Buat darah buat apa? Menaikkan kadar kalsium bukan, Mem? Sama dengan tadi hormon tiroid dan paratiroid itu bekerja bersama-sama. Makanya disebut sebagai hormon pengatur kalsium. Ya, tapi beda ya. Kalau tadi T3, T4, kalau ini PTH hormonnya. Oke, next. Jadi yang tadi saya bilang, apa namanya, satu hormon bisa buat banyak target, yang ini banyak hormon untuk target yang sama, regulasi kalsium. Itu kalsium berarti kan kerjanya tulang ya, absorpsi di tulang untuk pemadatan tulang gitu. Tuh, ya, next. Lanjut. Oke, ini tadi pengendalian ya, bagaimana umpan balik positif dan negatif. Ya, yang dilihat itu adalah kadar kalsium di darah ya, sebagai sensornya. Nanti baru bagaimana mekanismenya PTH ataupun kalsitriol maupun bersama tadi T3, T4 ya, mengatur regulasinya untuk bisa direabsorpsi tulang atau dikurangi reabsorpsinya di tulang. Next. Oke, adrenalin. Adrenal saya berdegup kencang gitu ya. Adrenal saya meningkat gitu ya. Ya, ini kelenjar adrenalin itu kelenjarnya di mana sih? Di ginjal, Mem. Di atas ginjal tuh kalau Anda lihat, coba kasih tunjuk tuh yang kayak kue segitiga tuh. Ya, yang warnanya kuning. Nah, itu di atas ginjal. Oke, next tuh ya kelenjar apa namanya yang tidak terlalu besar ya, tapi punya efek yang luar biasa. Oke, next lanjut untuk apa? Adrenalin. Ya, ini masih bagian anatomi. Ada di mana dia? Kelenjar adrenal. Apa? Untuk apa kelenjar adrenal tadi? Ini ke adrenal tapi yang tidak utama ya. Tetap ada, nanti saya cerita bahwa di dalam apa namanya? orientasi seksual ya, tidak hanya hormon-hormon yang dihasilkan oleh kelenjar gonad ya, yang berperan terhadap maskulinisme atau feminisme. Nih kalau Anda lihat
Jumlah hormon androgen disekresikan kelenjar adrenal laki-laki umumnya sangat rendah. Tapi di wanita ini androgen ini oleh korteks adrenal juga dihasilkan, sehingga ini yang menjadi salah satu stimulasi. Ada wanita-wanita yang punya maskulinisme yang berlebih, gitu. Ya, jadi bukan karena menghasilkan testosteron dari gonad, tapi hormon testosteron yang dihasilkan dari korteks adrenal. Ya, di wanita ada juga. Jadi jangan heran ya yang laki-laki ya, kalau perempuan sekarang mungkin lebih apa? Lebih apa? Maskulin, Mem. Lebih maskulin. Ataupun lebih apa? Lebih agresif. Agresif itu terkait testosteron loh. Sifat agresif ya, sifat kalau kan kalian belajar ya di fisiologi hewan ya, di zoologi gitu ya. Kalau yang jantan tuh seperti apa sih terkait hormonnya, sama di manusia juga seperti itu. Ya, jadi korteks adrenal ini mengeluarkan dalam jumlah kecil. Ya, tapi pada beberapa wanita ada yang terus ada tumbuh kumisnya gitu ya. Ya kan? Ada nggak di sini? Saya ada dikit. Itu artinya ada pekerjaan dari korteks adrenal. Ya, next. Yang utama sebenarnya dari korteks adrenal itu apa? Di bagian medula. Next. Ya, ini masih di adrenal ya. Apa? Kalau di korteks adrenal. Kortisol, Mem. Kortisol, buat apa kortisol? Buat stres. Buat stres. Maksudnya buat stres gimana? Gimana maksudnya? Maksudnya buat stres gimana coba? Jadi sebenarnya dibilang buat stres itu, kortisol itu sebenarnya adalah apa? Glukokortikoid. Glukokortikoid. Ya, jadi di korteks adrenal tadi itu yang sebelumnya ada yang namanya glukokortikoid, ada hormonnya yang mineralokortikoid. Atau kalau mineralokortikoid berarti mineral kan ya. Berarti dia mengatur elektrolit dalam tubuh, keseimbangan cairan ya lewat dia hormonnya aldosteron. Nah, kalau yang glukokortikoid tadi kortisol berarti dia mengatur kadar apa? Kadar gula darah. Kadar gula darah pada saat stres ya. Ini kortisol ini mengatur pengabsorpsian atau penggunaan glukosa dari darah gitu ya. Jadi kalau orang stres lapar kan ya, makan dulu nggak? Karena tadi dipakai tuh glukosanya gitu. Itu glukokortikoid ya. Oke, kemudian ada lagi yang ini tadi yang saya bilang sebagai apa tadi? Neurohormon. Epinefrin salah satunya. Ya. Kenapa? Karena kerjanya sangat cepat, tapi dibawa oleh darah. Jadi dia bisa bertindak sebagai hormon ataupun sebagai neurotransmitter. Pernah dengar kan ya epinefrin sebagai neurotransmitter? Pernah dengar kan ya? Pernah, Mem. Nah, ya, jadi dia kerjanya itu mengatur berbagai macam ya untuk reaksi simpatis parasimpatis, meningkatkan tekanan darah, memperbesar pupil, ya, dilatasi pembuluh darah dan sebagainya. Ya, itu bekerja pada simpatis maupun parasimpatis. Next.
Oke, ini pankreas yang Anda paling hafal ya. Sel beta pankreas gitu kan ya. Benar? Apa tuh? Apa sel beta pankreas? Yang menghasil insulin, Mem. Iya, insulin. Insulin dan apa? Glukagon. Glukagon sama hormon untuk mengatur glukosa darah dua-duanya. Insulin, glukagon. Kalau pasien dengan diabetes itu tadi pankreas, beta pankreasnya kemungkinan atau reseptornya atau tadi gangguan reseptor atau resistensi reseptor gitu. Oke, lanjut. Oke, ya tadi udah. Next. Ini mekanisme, aduh, ininya blur. Ya, bagaimana insulin dan glukagon ya bekerja bersama-sama ya, mengontrol kadar gula di dalam darah. Next. Oke, lanjut. Nah, ini nanti kita belajar lebih detail di reproduksi. Bagaimana sel gonad ini, kelenjar gonad ini memproduksi apa namanya, gamet-gamet atau hormon-hormon ya, sistem reproduksi. Yang hormon-hormonnya tidak hanya juga punya target terhadap sistem reproduksi. Nanti testosteron tadi yang saya bilang punya target juga terhadap sistem non reproduksi. Oke, seperti tadi apa namanya, ada jakunnya, itu testosteron kerjanya. Ada kumisnya tadi, testosteron kerjanya. Ya, tapi tadi wanita punya sedikit ya. Dari mana? Tidak dari testis, tapi dari mana testosteronnya? Androgen, Mem. Iya, androgen itu hormon reproduksi, hormon apa namanya yang terkait tadi sifat feminisme, maskulinisme gitu ya. Tapi dari mana tadi androgennya? Tadi ada sedikit tadi saya bilang. Dari mana tadi? Ya, lupa. Kelenjar adrenal, Mem. Iya, dari adrenal. Tadi kan yang saya bilang di korteks yang utama adalah glukokortikoid dan mineralokortikoid, tapi juga ada androgen di situ. Ya kan? Ya, next. Oke, ini yang tadi kelenjar pineal. Yang ini penting sekali untuk apa nih? Next. Ini anatomi ya. Wah, udah habis. Kelenjar pineal. Yang penting sekali untuk apa? Bioritmis tubuh. Bioritmis tubuh. Body clock. Body clock, pernah dengar body clock? Pernah, Mem. Apa itu? Yang ngatur kayak ritme sirkadian. Yes, betul. Ritme sirkadian. Ritme kapan Anda tidur gitu ya. Kapan Anda akan merasa ngantuk, kapan Anda akan terjaga gitu kan ya. Kan bukan makhluk nokturnal ya. Kalau makhluk nokturnal itu apa sih? Yang aktif di malam hari. Oh iya, berarti kontrolnya itu, pusatnya itu ya diaktifasinya di malam hari. Nah, kalau manusia ritme sirkadiannya diurnal ya. Karena tadi salah satunya adalah si kelenjar pineal melalui melatonin. Ya, nah melatonin ini yang bikin Anda tetap terjaga di siang hari. Dan kalau udah mulai gelap ya, udah mulai cahaya redup-redup, itu dia sudah mulai naik nih si melatoninnya sehingga Anda menurunkan basal metabolismenya. Sehingga ada ngantuk deh, terus tidur deh, gitu. Nah, ini juga jadi melatonin ini jadi the father of hormone ya, apa namanya? The leader of hormone. The father, the leader. Jadi dia yang mengatur hormon yang ada di seluruh tubuh Anda. Melatonin Anda itu akan bekerja optimal pada jam berapa? Saya senang deh kalau cerita melatonin. Karena suka ada mahasiswa biologi yang tidurnya aja maunya yang lampunya terang benderang.
Ya, jadinya melatoninnya tidak optimal. Melatonin itu sensitif terhadap cahaya. Jadi dia akan dihasilkan pada saat cahaya redup. Jam berapa? Jam 11 sampai jam 3. Itu sebabnya kalau orang Islam jam 3 bangun ya kan, sholat ya. Karena sudah mulai turun melatoninnya. Gitu. Ya, tapi tadi kerjanya dia mengatur hormon-hormon yang lain. Jadi kalau melatoninnya berantakan, tadi mekanisme regulasi hormon yang lain itu juga akan ikut berantakan. Jadi dia dibilang mengatur orkestra hormon di dalam tubuh kita. Itu Anda bisa rasakan sendiri. Kalau Anda punya tugas, Anda kerjain sampai larut malam, sampai jam 1, sampai jam 2, besoknya Anda pusing. Ya kan? Enggak nafsu ngapa-ngapain gitu kan? Rusak itu regulasi. Jadi jangan begadang kalau tidak ada kalau tidak ada apanya? Gak ada gunanya, Mem. Gak ada gunanya. Lagunya siapa ya? Lagu siapa? Rhoma Irama, Mem. Wes, penggemar Rhoma Irama langsung jawab. Cinta. Iya, jangan begadang kalau nggak ada gunanya. Itu semua yang ada di kitab suci itu semua ada alasannya kenapa dikatakan seperti itu, gitu kan ya? Gitu. Karena itu tadi, itu juga yang menjadi kalau Anda tahu ya, pernah cerita, udah 94. Kalau Anda pernah dengar Chernobyl? Tahu Chernobyl? Tahu, Mem. Itu karena yes, apa tuh? Nuklir ya? Reaktor nuklir itu ya. Itu yang meledak itu ya. Ya kan? Itu karena human error. Human error yang tadi, melatoninnya tidak bekerja optimal karena dia kerja overtime. Overtime berlebihan selama berhari-hari. Sehingga kesadarannya turun. Dia switch on deh itu reaktornya. Itu luar biasa ya efeknya ya. Melatonin ya. Kalau mau dia si melatonin ngaturnya bagus, produksinya optimal supaya hormon-hormon lain insulin, glukagon terutama ya. Kalau tadi kortisol untuk stres katanya. Kalau tidur lampunya redup-redup saja karena tadi dia sensornya ada di mata sini. Sensor cahayanya ada di mata. Gitu. Ya. Oke, ada yang mau tanya sini? Aduh, saya nggak jadi cerita urinari. Kalau itu ada yang lagi itu banget sekarang yang apa sih kayak pil melatonin gitu, Mem? Itu benar-benar mempengaruhi, Mem? Pil melatonin, saya baru dengar. Iya, jadi saya sering lihat gitu. Jadi dia susah tidur, minum pil melatonin. Oke, itu berarti untuk treatment ya. Jadi hormon itu kan adalah senyawa kimia tadi ya. Ada macam-macam kan ya jenisnya ya. Ada yang protein base, ada yang lipid base, ada yang amino acid base, gitu kan ya. Basicnya atau pembuatnya ada dari asam amino, ada protein, ada juga dari lipid atau steroid. Hormon-hormon androgen misalnya ya, itu dari steroid. Jadi nggak boleh juga kalau berat badan udah naik terus Anda diet steroid, diet lemak. Nggak boleh, karena berbagai komponen lipid membran ya. Membran itu ya, dan itu kan itu komponennya lipid juga. Nah, jadinya resiko juga, nggak boleh juga. Nah, itu yang tadi karena dia senyawa kimia, jadi bisa dibuat sintetis. Nah, ini digunakan untuk medikasi biasanya. Kalau orang-orang yang sulit tidur tadi ya, Farda ya. Tapi itu sudah option yang keberapa gitu, Farda. Karena semua yang sintesis, kalau obat itu kan intinya adalah racun ya. Tuh, karena metabolismenya akan berbeda. Kita punya produksi, kita memproduksi, tapi kemudian kita tambahkan dengan komposisi atau jumlah yang mungkin kita tidak tahu metabolismenya karena itu buatan. Itu ya, ada titiknya pas. Ya. Pertama lakukan kalau susah tidur, ada yang susah tidur coba boleh angkat tangan. Ada yang susah tidur banyak. Masa sih? Kenapa susah tidurnya? Tugas banyak. Overthinking, Mem. Overthinking.
Overthinking, aduh tugasnya banyak. Tapi Sabtu Minggu kan nggak ada tugas ya. Jadi ya pada saat Anda nggak ada tugas, jangan minum pil ya. Cukup minum susu sebelum tidur, ya kurangi makan jam 5 sore, jangan makan lagi. Terus kecilkan itu lampunya, jangan terang. Terus ditutup deh kelopak matanya. Kalau ikan nggak ditutup kelopaknya. Ya, usahakan secara fisiologis dulu, secara normal dulu ya untuk treatment seperti itu. Kenapa Anda jadi susah tidur? Karena berhari-hari Anda mengerjakan tugas sampai larut gitu kan ya. Itu. Jadi kalau tips saya, Anda kerjakan tugasnya jam 3, bangunlah jam 3. Tuh ya. Jam 3 bisa dapat macam-macam pahala dapat ya. Ngerjain tugas jam 3 subuh itu kan jam 3 dini hari ya. Lebih bagus ya daripada tengah malam. Gitu. Biarkan dulu tadi hormon itu bekerja dengan optimal. Jam 3, 4, 5, 6. Anda kan sekarang Zoom ya, jam 8. Masih ada waktu 6 jam loh buat ngerjain tugas. Dibandingkan Anda yang jam, ya kan, pasti baru mulainya habis sholat isya, habis selesai makan, sholat isya baru ngerjain. Bener kan? Saya juga dulu mantan mahasiswa. Mantan mahasiswa saya, cuma karena saya harus dinas di rumah sakit, jadi akhirnya kok nggak bisa tidur pada saat di rumah sakit, resikonya berat kan ya. Kalau Anda kan cuma kuliah ataupun di lab. Saya berhubungan dengan manusia gitu kan. Ini resikonya berat kalau kayak gini. Jadi diaturlah itu, terus belajar fisiologi. Dapatlah. Jadi jam 3 siang. Jam 3 dini hari lah baru terbangun. Gitu. Cobain. Dalam waktu 1 minggu saja deh Anda coba. Minggu depan kita evaluasi ya. Apa masih susah tidur atau enggak? Gitu. Oke? Ada lagi? Kalau kebanyakan tidur juga melatonin juga, Mem. Kenapa? Kalau kebanyakan tidur. Jadi Gimana? misalkan ngantuk mulu gitu, Mem. Ngantuk mulu. Kalau siang-siang ngantuk mulu, oksigennya kurang. Oksigenasinya kurang. Ya, pertama mungkin karena melatoninnya tadi. Kan melatonin kan tadi saya bilang ngatur seluruh hormon yang ada di dalam tubuh ya. Termasuk tadi terkait dengan uptake glukosa. Ya kan? Pengambilan glukosa dari darah. Itu yang sudah tidak optimal sehingga selnya itu kurang kan? Kurang oksigen, kurang glukosa. Metabolismenya tidak sempurna. Itu yang menyebabkan Anda ngantuk terus. Itu yang pertama. Yang kedua, ngantuk terus kalau siang hari bisa jadi Anda oksigenasinya kurang. Glukosa HB-nya rendah, anemia. Coba lihat sininya nih, sininya tuh, pucet enggak? Pucet enggak? Nih tuh. Oh, Salma nih kayaknya nih. Kalau dicek HB di bawah 12 ya kalau wanita ya. Kalau saya kalau lagi melahirkan HB saya 7. Jadi saya memang anemia sehingga anemianya tapi macam-macam loh. Anemia itu bisa karena macam-macam. Kan kita udah belajar kemarin ya di sirkulasi ya. Bisa karena zat besi, bisa karena gangguan ginjal, bisa karena sickle cell atau bentuk morfologi yang abnormal. Kalau memang karena gangguan besi, terutama pada remaja nih, Anda udah ngambil gizi belum? Nah, ada yang udah ya. Itu mikromolekul yang paling penting pada saat Anda masuk masa pubertas, karena Anda tidak sadari bahwa Anda tadi produktivitas meningkat. Ya, sehingga Anda butuh lebih banyak oksigen ya untuk metabolisme tubuh. Ya, nah itu apalagi yang perempuan sudah mulai menstruasi. Ya, sehingga sel darah ikut keluar nih. Jadi pada saat menstruasi apalagi ya. Jadi konsumsi zat besi itu penting. Ada yang pernah konsumsi zat besi enggak sampai gini hari? Ada? Apalagi yang wanita, ada? Nggak ada. Ya Allah, itu sebabnya. Anak Indonesia itu kenapa? Kekurangan zat gizi mikro dalam bentuk zat besi. Itu sebabnya kurang konsentrasi. Ngantuk terus.
Giliran kita diskusi gitu ya, biologi manusia, tuh Sarah udah gini aja dari tadi, padahal dia tidur. Ya Sarah ya. Sarah, tuh kan tinggal tidur kan sama Sarah kan. Enggak, Mem. Oh, coba buka kameranya. Lagi ngapain kamu kalau nggak lagi tidur? Lagi dengerin, Mem. Oh, dengerin. Udah kayak storytelling aja didengerin gitu ya sambil tidur-tiduran. Oke ya, jadi seperti itu. Banyak penyebabnya kalau Anda sering ngantuk ya pagi-pagi. Tapi sebagian besar penduduk Indonesia itu kekurangan zat besi. Termasuk ada anak sekolah. Ya, oke, ada lagi? Ada lagi? Tadi notice ya. Jadi kalau ada wanita-wanita yang berkumis, berarti masih kadar yang oke. Belum tentu berkumis itu terus dia jadi wanita yang laki-lakian ya. Ya, atau ada wanita yang kadang-kadang wanita tidak semuanya lemah lembut, ada yang muscular gitu ya, ada yang kayaknya macho banget gitu ya. Itu juga tidak apa-apa. Hanya tadi memang sekresi di kelenjar korteks adrenalnya sedikit lebih tinggi dibandingkan yang lain. Gitu ya. Bukan berarti dia punya androgen dari testis. Gitu ya. Oke, ada lagi? Saya mau cerita antidiuretik hormon sebenarnya ya. Tadi terkait mekanisme renin, angiotensin juga ya, aldosteron, kemudian antidiuretik hormon ya, itu yang nanti pengaruhnya ke sistem ekskresi, sistem urinari ya. Basicnya adalah dari sistem endokrin. Jadi kalau tadi dilihat kira-kira gangguan apa yang terkait sistem endokrin? Ayo. Gangguan apa? Gangguan tidur bisa, Mem. Bisa gangguan tidur, betul. Itu juga karena sistem endokrin. Apalagi? Diabetes, Mem. Diabetes, paling itu yang paling terlihat bahwa itu adalah endokrin. Apalagi? Apalagi coba? Ini lagi bersih-bersih. Tadi gigantisme, akromegali, kerdil, kalau growth hormone ya kan? Apalagi? Tulang keropos, pengeroposan tulang, kalsium ya kan? Terus enuresis, kencing terus menerus. Antidiuretik hormonnya itu tidak bekerja optimal. Banyak ya, tadi yang belum cerita gangguan ya terkait sistem hormon. Ya banyak sekali, sehingga tadi sistem hormon itu memegang peranan penting untuk fungsi seluruh organ yang ada dalam tubuh manusia. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Mem, izin tanya, Mem. Kan ada hormon yang ini ya, Mem, dia tugasnya buat mempercepat laju detak jantung. Nah, kalau misalnya nggak ada stimulus apa-apa gitu, misalnya nggak lagi ketakutan atau lagi apa, tapi tiba-tiba detak jantungnya tuh cepet gitu, Mem. Itu pengaruh nggak sih, Mem, hormon itu atau ada pengaruh lain? Bisa macam-macam ya, bisa karena tadi gangguan regulasi ya, regulasi tadi epinefrin, norepinefrin ya, karena untuk peningkatan detak jantung tadi saya bilang pelebaran pupil itu kan terkait epinefrin, norepinefrin ya kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena tadi kontraksi dari miokardium, kontraksi dari otot jantung itu ya bisa kontraksi karena dia pertama ATP ya kan, ATP berarti berhubungan dengan oksigen. Satu, oksigen. Yang kedua adalah kalsium. Regulasi kalsium. Kalau di otot jantung itu belum cerita ya, sistem muskuloskeletal. Kalau di sistem skeletal itu kontraksi itu terjadi karena adanya, waktu itu saya bilang, perubahan konfigurasi aktin miosin karena adanya kalsium. Kalsium yang berasal dari retikulum sarkoplasmik ataupun cairan ekstraseluler. Nah, kalau misalnya ada gangguan di
regulasi kalsium atau tadi transmisi kalsium ke matriks ataupun dari cairan, itu bisa jadi juga mengganggu tadi kontraksi. Tuh. Ya, jadi bisa banyak penyebabnya. Jadi kalau mau menganalisis suatu masalah itu bisa sangat lebar ya. Makanya kalau dokter tuh nanyainnya banyak gitu ya. Kalau mau ini tahu penyakitnya tuh sebenarnya apa gitu. Nanyanya banyak banget karena semua sistem tubuh itu saling terhubung. Tuh, jadi agak memang harus perlu analisis yang detail. Tuh ya. Oke. Tapi bisa juga suka deg-degan ya. Itu maksudnya ya, Mut. Tiba-tiba. Iya, Mem. Misalnya lagi duduk, terus tiba-tiba langsung kayak jantungnya tuh kayak cepet dedut gitu, Mem. Oke. Itu sering atau gimana? Nggak nentu sih, Mem. Kadang muncul, kadang enggak gitu. Kadang muncul, oke. Ya, jadi bisa jadi karena tadi kalsium ataupun tadi kontraksi ataupun di sistem konduksi gitu. Ya, mesti cek juga loh. Berarti bukan sesuatu yang biasa kan ya? Itu irregular kan ya? Tidak kalau kita kan kondisinya kalau dalam kondisi biasa kan pasti akan ada regularitas dari kontraksi jantung. Oke, kecuali kalau di sebelah ada si dia ya, Mut, langsung duduk gitu ya, Mut. Itu respon ya. Itu namanya apa namanya? Sistem indera belum belajar ya. Apa namanya itu? Kalau di katak di permukaan kulit, feromon, chemical attractant yang bisa menginduksi kontraksi jantung. Itu enggak? Apa sih namanya? Apa, Tias? Apa? Iya bener sih, Mem. Kayaknya feromon. Feromon. Iya, chemistry. Kalau orangnya ada chemistry-nya kan kita langsung deg-degan gitu kan ya. Iyalah kita. Enggak gitu. Kalau nggak ada chemistry kan enggak kan. Nah, itu sebenarnya kan kalau di sistem fisiologi hewan kelihatan banget ya. Kalau katak kan di seluruh permukaan kulit ya. Ternyata di Indonesia, di manusia itu ada juga di hidung. Namanya organ vomeronasal organ yang memang tadi feromon. Jadi Anda nggak akan klik sama semua laki-laki atau sama semua perempuan. Ya. Jadi bau badan itu menentukan ya. Jangan bikin ilfil gitu ya. Harus hati-hati. Oke, ada lagi? Ada lagi? Yang mau tanya boleh, yang mau konsul juga boleh, kesehatan. Mem, yes. Izin bertanya, kalau misalnya suka overthinking malam-malam gitu ada hubungannya sama peningkatan hormon nggak sih, Mem? Overthinkingnya tuh about apa sih biasanya kalau mahasiswa? Tentang semuanya, Mem. Kepikiran aja gitu, kayak besok gimana, terus. Kalau itu sebenarnya lebih ke arah sisi psikologis ya. Bagaimana memanage ya secara psikologis ya. Kalau saya juga overthinking. Udah bisa belum ya naik haji ya kayak gini ya, begini ya, berapa tahun ya? Kan gitu ya kalau kita ya. Overthinking juga akhirnya. Tapi jangan sampai itu mendominasi di dalam pikiran Anda itu sih intinya. Jadi bukan karena hormonal, karena memang kan tidak semuanya Anda punya overthinking terus Anda nggak bisa tidur kan ya. Ada yang take it easy gitu kan ya, ada yang santai aja lah, slow aja lah gitu, kayak life must go on gitu kan ya. Ada yang dipikirin banget gitu kan sampai nggak bisa tidur. Aduh ya Allah, kalau mikirin tadi kayak tadi ini harus ngerjain ini gitu. Itu adalah manajemen kolbu.
apa namanya, manajemen diri gitu. Jadi kita tetap punya target, semua manusia punya target, tapi bagaimana mencapai target-target tersebut ya dengan step-stepnya dan mengikuti tadi tanpa harus ada kita sendiri kalau seperti itu. Ya, terus terang saya kalau pasti merasa kita semua overload gitu kan, dikasih kerjaan banyak banget, mana yang mau dikerjain gitu kan ya, gitu. Tapi ya kalau saya berpikir kalau dikerjakan pelan-pelan ya insya Allah pasti akan terselesaikan. Kalau difikirkan saja belum tentu selesai, itu masalahnya. Ya kan? Ya, jadi sebenarnya tidak ada, saya belum pernah dengar ya, tapi itu memang dari sisi psikologis. Sama seperti kalau Anda punya masalah ya, Anda punya masalah terus Anda pikirin terus gitu ya. Itu bukan masalah hormon, bukan. Gitu ya. Mekanisme coping individu itu psikologis sisinya. Oke. Ada lagi? Udah cukup? Apa Sin? Cynthia lagi mikir. Oke, kalau sudah cukup, saya akhiri untuk hari ini. Aduh, saya tuh kemarin gastrointestinal saya udah jelasin ya? Udah ya? Udah. Oke, ngutangnya urinari ya. Nanti saya jelaskan mudah-mudahan di termin minggu depan, mudah-mudahan. Oke. Untuk apa namanya? Review, jurnal review. Kemarin kan sudah dibagi kelompoknya ya, sudah disubmit ke saya ya outline-nya ya. Mutiara ya kemarin ya? Iya, Ma'am. Oke, saya akan kembalikan dalam Sabtu atau Minggu, nanti langsung Anda drafting ya. Jadi untuk pembelajaran setelah UTS, saya tidak akan berikan kasus, jadi nanti sistemnya diskusi, Anda lebih fokus ke tadi, drafting untuk jurnal. Oke? Oke, amin, kata Zahra. Sampai ketemu lagi. Ma'am, mohon Ya. maaf, mau dokumentasi dulu. Oh iya, silakan. Teman-teman yang nggak berhalangan on cam, disilakan on cam ya. Sarah dan Welan, apa ada kendala? Sarah sama siapa? Welan, Ma'am. Welan. Oh, ada Welan. Oh, slide. Oke. Indah udah. Welan, saya ambil saja, Ma'am, fotonya. 1, 2, 3. Oke, sudah, Ma'am. Oke, sampai ketemu minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ma'am. Oke.